Kita akan belajar tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kepastian tentang datangnya hari akhir. Kiamat terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tapi Allah memberikan tanda-tanda akan dekatnya waktu itu. Tanda-tandanya apa saja ya? Nah, tanda-tandanya dibagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kita akan belajar tanda-tanda kecil. Yang pertama ada meluasnya perbuatan maksiat. Jadi banyaknya perbuatan yang melanggar aturan, melanggar norma, perbuatan kejahatan. Yang kedua, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Yang ketiga, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Yang keempat, fitnah muncul di mana-mana. Yang kelima, banyak terjadi bencana alam. Yang keenam, pembunuhan merajalela. Yang ketujuh, perempuan sudah tidak lagi malu-malu memperlihatkan auratnya. Yang selanjutnya, banyak alim ulama yang meninggal dunia. Yang kesembilan, perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Yang selanjutnya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Yang terakhir, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Yang selanjutnya, tanda-tanda besar, yaitu yang pertama ada matahari terbit dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari hati manusia, rusaknya Ka'bah di Mekah, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Tanda-tanda kiamat yang disebutkan tadi itu hanya sebagian saja ya. Banyak tanda-tanda lain yang dapat menjadi tanda telah mendekatnya hari akhir. Maka dari itu kita harus beriman kepada hari akhir agar kita berpikir sebelum bertindak. Karena kita tahu bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ada balasan yang disediakan oleh Allah sebagai ganjaran atau balasan atas amal manusia selama di dunia, yaitu ada surga dan neraka. Surga itu tempatnya untuk orang-orang baik, anak-anak. Dan kalau neraka itu untuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, yang enggan beriman pada Allah Ta'ala. Hikmah mempercayai hari akhir atau hikmah beriman kepada hari akhir, di antaranya meningkatkan iman dan takwa. Jadi orang yang beriman di hari akhir selalu berperilaku baik karena tadi yakin setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar dan bekerja. Orang yang beriman di hari akhir akan belajar dan bekerja dengan tekun dan semangat, karena itu akan menjadi bekal hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Masih ingat ya yang kemarin Ustazah perkenalan itu? Yang siapa yang ingin bahagia di dunia itu dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat itu dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat itu juga dengan ilmu. Jadi kita harus semangat dalam belajar. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Orang yang beriman di hari akhir selalu mengupayakan, selalu berusaha untuk setiap perbuatannya itu bernilai ibadah, atau setiap perbuatannya itu mencari ridha Allah agar mendapat pahala dari Allah. Lillah, karena Allah Ta'ala.
Yang keempat ada mempererat persaudaraan. Dia selalu berbuat baik terhadap semua orang, terhadap sesama, dan selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Karena dia selalu berusaha untuk berbuat baik terhadap sesama, terhadap orang lain, maka akan terjadi hubungan yang baik ya. Maka dari itu bisa mempererat persaudaraan kita semua. Yang selanjutnya menghindarkan dari perbuatan dosa. Karena dia tahu perbuatannya akan dipertanggungjawabkan, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat. Takut akan perbuatannya jika itu mendapat dosa dari Allah. Yang selanjutnya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Terus selanjutnya lagi kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang selanjutnya lagi kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Karena kita sudah tahu tadi hikmahnya apa, jadi kita harus berusaha untuk berbuat yang baik atau diwujudkan. Jadi kita harus bersikap bagaimana ya? Yang pertama berhati-hati dalam bergaul, dalam berteman, bekerja, jangan sampai melanggar hukum agama. Yang kedua, tolong menolong terhadap fakir miskin, anak yatim dengan ikhlas. Yang ketiga, bersikap atau berakhlak baik kepada sesama. Yang keempat, patuh dan menghormati orang tua agar menjadi anak yang soleh-solihah. Yang kelima, berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Yang keenam, memperbanyak amalan soleh. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Selanjutnya, rajin mempelajari ajaran agama secara benar. Yang selanjutnya, rajin beribadah. Yang terakhir, memperkokoh hubungan persaudaraan kepada sesama muslim, khususnya sesama manusia. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya belajar PAPP-nya. Semangat dan selalu semangat, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa murojaahnya, jangan lupa ngajinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.